pacang pikayun druya bos-bos sajeroning jagi pacang maturatur parendikan parikrama sami pacang kemargian pinirian lugrayang titiang aturan puja pangastungkara Om Swastiastu. Iratu Ida Pandita Empu Acarya Nanda kalih istri sanedahat suciang titiang taler Iratu Ida Dani para atiti utawi para undangan sane sampun ngerauhin genahi puniki sanedahat sobagio pisan lugrayang renggalah puniki titiang ngaturang swasti prapte sepegrauh Iratu nagingin pinunas saking pihak kulawarga iriki sajeroning jagi nyaksinin tur ngicenin doa restu majeng ring Igede Harimurti ST putra kapertama saking Bapak Igede Arsana SE lan Ibu Ninyoman Hartini sane jagi utawi sampun ngemargiang upacara ala kirabi sareng Nimade Nia Riastari SE putri sane kaping kalih saking Bapak Inyoman Astawa lan Ibu Ninyoman Sari dumugi sami sane jagi keabdian saking pihak kulawarga taler sang ala kirabi presida selunglung sebayang take nyantos riwekas tur sesedio medue putra putri sane suputra tur sane mangkin lugrayang acara puniki jagi lanturan titiang antuk atur pengaksama saking kulawarga majeng ring sang kesudi derusan. Bisa dimajukan. Oh, bisa. Ini mau naruh alat di sini. Om Swastiastu. Rada panganggo nak lingsir sane banget sucian titiang. Indra jero bangku sane tangan sucian titiang. Para uleman sane wangiang titiang. Keluarga besar semeton titiang sane tresnayan titiang kaping ajang lugerayang titiang matur atur sematre ngangkanin keluarga saking adik titiang Agus Gede Arsana mengharapan untuk mana suci nirmala titiang merasa manubagi bisa anduk kerauhan Ratu Ida Dani semeton titiang sarang sami kaping ajeng ring para jerumangku makasami rumah pinandite sana suci yang genak lingsir bekas menawi kadi semang kadi punaki benten ngerawuking nayake manggale adat lan dinas uleman atiti pemekas keluarga deriki sana banget kusuma yang depan dite mana bagi pisan ring rahina sumang puniki soma uye Gede Ari Murti sareng nia sampun ngwentenan acara atemu tangan wiwahe sarira samskara taler kasudi titiang selaku sulinggih muputan ring sekala ngilena polah palih risen jeroning perkara semeton makasami wiwahe ring sejeroning paribasita Indonesia kasinanggeh perkawinan wantah sinalih tungil pemargi sane alamiah tapi saya waktin nilai-nilai sane terkandung kesukseman sane medaging ring sejeroning pawiwahan puniki nikah akeh pisan asiki perkawinan adalah wiwahe wantah sinalih tungil pidabdab ngelanturang kauripan puniki ring jagate tanpa ada proses perkawinan tanpa ada wiwahe
maka dunia ini akan berhenti. Gimana lihat remaining-nya? Bahkan dia akan mengalami sebuah, bisa kita katakan kiamat. Karena apa? Tidak ada yang meneruskan aspek kemanusiaan dan penciptaan di muka bumi ini. Mundur dia itu. Maka dengan demikian, Naik. orang yang melakukan hidup berumah tangga atau wiwahe, wantah sinalih tunggil pinake pedabda pelaksanaannya di dalam ajaran agama. Bahkan ring sejeroning sastra irika kewedar Tuhan pun di dalam menciptakan ide sang yang widi ring sejeroning manresti sai sining jagat ide marupa arda nareswari peruse kelawaning perdana dewa kelawaning dewi. Nabi awena sapunika ada satu bahasa yang barangkali tertawa kita mendengarkan, cara bahasa gegonyakan puniki. Dewa tidak akan berdaya kalau tidak ada dewi. Dunia ini akan mandul kalau hanya purusa saja yang ada. Demikian sebaliknya. Maka dua pasangan sana ke bawah sering susah serwede kasih nanggeh filosofi samkhya. Rika kasih nanggehang purusa kelawan yang perdana wantah patut matemu. Ya, pertemuan puniki wenten ketiga papahanipun yeneng ketemu ring sejeroneng fisik hanya badan kasar fisikal mantan nika ke bawah sang gamu atau gamil. Maka kalau orang hanya berhubungan badan tidak kenal siapa pasangannya, mungkin karena siap saji kali mungkin gitu. Duane mungkin tren abad 21 ke bawah budaya siap saji gitu. McDonaldisasi itu makanan siap saji. Bahkan sering yang menyampaikan di media ketika orang menggali dana di kampung-kampung wenten McD, akhirnya warung Mekyan Mek itu ndak laku gitu karena McD-nya yang laris. Kita sudah kena modal apa? Kapital ekonomi, tersedatnya modal ke Amerika, akhirnya di Amerika merana gitu ya. Demikian kan represif pagi-pagi. Demikian juga dalam hal apa? Kebutuhan biologis banyak yang siap saji. Ya, di tiang kemarin ke negara sampai malam, kemudian ring kabar-kabar jam 12 baru metulak bagaimana gejolak daerah negara sebaran kependudukan karena ampure yang banget boya aja di tiang menggurui kebetulan di kampus sebagai dosen juga. Iwentan di rumahku juga S3 di tiang mau S2 nih ke serayang seruyung jak serius tuh. Ya. Bahwa tingkat perkembangan satu peradaban menurut ukuran modern ini ada 5 parameternya. Asiki finance skip pergeseran modal. Ketika modal datang pasti kan diikuti oleh etnoskip pergeseran manusia. Setelah nikah media skip, media berperan. Kekuatan ketiga setelah politik dan pemerintahan adalah media. Dina Lingsir muncul di TV juga karena media gitu. Orang juga rusak karena media. Setelah nikah adalah apa? Technoskip. Dan yang terakhir paling mudah berubah adalah idioskip, perubahan ideologi. Maka di dalam ring sejeroning wiwaha niki akan mengalami pergeseran pula karena ideologi. Tren makin banyak sekali ibu siap single parent membesarkan anaknya oleh artis-artis tidak ada suaminya. Yang di Bali niki dan ledah niki. Ngewetuang putra tidak ada ayah yang ngangkenin siap single itu. Inilah tidak tahu malu. Mungkin memang orang tidak punya rasa malu kecuali yang malunya yang besar nanti ya. Sulit tidak boleh porno gitu. Semua situasinya sangat hikmat hari ini. Tapi kalau sebenarnya kocak mungkin nak lingset bisa kocak gitu. Nah oleh sebab itu nilai-nilai perkawinan ini sudah mulai tergerus. Bahkan di sebuah perguruan tinggi ampura niki dan alisirisi ampun juga kebetulan ikut ngajar, mahasiswa menyesal karena belum tamat sudah pacarnya bunting ampuraya. Karena didorong oleh orang tuanya ketika situasi makin banyak wanita-wanita yang mandul kita cobakin malu yang sudah beleng merjuang gitu deh.
semester 7 sudah hamil, bayangkan bagaimana dijeng oleh gaya niki. Tapi ibu-ibu bangga sekali kalau punya mantu itu sudah bunting, dan apalagi sampai nyangkol kenang di muka natap gitu. Di tiang akeh pisan ngilen puniki, artinya bergeser pisan nilai yang dumun wenten meduwe mantu hamil kan malu berdua, makin malah hedengan canggih ternyata anaknya gitu. Inilah pergeseran nilai karena ideoskip niki. Ideologi orang sudah mengalami pergeseran dalam aspek sosiologi. Makanya di tiang tidak memberikan pesan normatif harus begini, berat kita dihadapkan oleh era global makin. Maka oleh sebab itu, ketika orang hanya memenuhi libido indriawi dan fisikalnya, pada saat nikilah orang disebut sanggama atau gamya. Ya ninargama yang kadining sarwaning urip tan penah kadi satu keraman ya, kadi boburon. Boburon itu kan hanya fisikalnya, tidak ada. Kalau bicara masalah kesepakatan pikiran, orang dia tidak punya pikiran, bagaimana dia bisa ada transaksi cocok dan tidak cocok? Dia hanya menginsting. Tapi dalam kondisi fisik tanpa pikiran, ternyata di satu sisi kalau kita bandingkan dengan manusia yang sayang ringkau ripeng manusia, binatang itu masih punya waktu untuk melakukan birahi. Ampura yang kasar itu nak lingsir kuluki musim kesange menusane sing ada musimnya gitu deh. Maka oleh sebab itu turun agama. Agama adalah salah satu piranti untuk menjadikan manusia itu dimanusiakan. Yang semeton Jawi mau sang saiki agama itu mentun itu diwongke orang wonge itu. Dimanusiakan manusia itu, bukan dibinatangkan. Disinilah peran agama turun memuliakan, to make excellent, ya, tidak hanya sebagai fisikal binatang, karena kita itu ampura nih. Ketika sifat binatang, manusia itu terdiri dari dua komponen, manusia, manu, artinya mempunyai pikiran, sia, memiliki, kemudian diperas menjadi bahasa asing menjadi man, bahasa Inggris kan man, M-A-N, apa itu? Para bijak India mengatakan man itu adalah sebuah singkatan maya, atma, nirwana. Jadi manusia berada antara dunia maya dan dunia nirwana, dunia pembebasan. Anda mau moksa karena pikiran Anda mau jadi binatang juga karena pikiran Anda. Nah nikilah ya, agama menjadikan orang lebih mulia, memanusiakan manusia. Tidak hanya berakhir di manusia, jika mungkin harus didewakan. Yang semeton selam, orang kembali ke fitrahnya, bahkan kembali ke sifat anifiahnya. Ring Hindu, hal itu wajib. Ketika fisiknya dipertemukan harus dimodali oleh sebuah apa yang disebut pertemuan kesesuaian pikiran. Ketika pikiran kawin, jika fisik kawin adalah sanggama atau gamya, tapi ketika pikiran kawin, maka kan lembaga perkawinan atau gerehaste itu harus ada perkawinan pikiran. Ya, dalam rangka menghadapi masalah rumah tangga, problem solving, ya, penyelesaian masalah. Disinilah perkawinan pikiran ini disebut dengan sandia. Lamun subuh ketemu pikiran sandia pun, galahi ketemu sandia, sandia kalah, ada disebut sandi. Nah, kita tidak hanya kecocokan pikiran, tidak hanya berhubungan badan. Kalau hanya kecocokan pikiran dengan badan, bisa tidak melakukan upacara. Lahirlah selingan indah keluarga utuh. Dicocok pikirannya, hubungan badan, without ritual, tanpa upacara. Ampurayang dewasa tulus dadi den puniki, dijet tulus ditu dadi itu yang kasarang, maaf nih agak jorok sedikit. Di sinta landap ukir kulantir den bedi jendak ditu nyircir kan bahaya. Ya. Jangan sampai tegang-tegang semua, nanti siang hari tidak boleh tegang deh, malam aja deh ya. Nak lisir tidak kuasa nanti ini, dan audien tidak kuasa. Jadi disinilah, maka dari itu ketika pikiran cocok, fisikal juga cocok, maka dari itu
Agama tidak mengajarkan hanya hubungan manusia sareng Tuhan, dan ring sayang widi hubungan manusia dengan manusia. Untuk lebih mempererat deh, nak lisan maaf ini anak masih muda, jangan tabu belajar Rukmini Tatwa, Resi Sembina, bahkan belajar tentang apa Kama Sutra dari Watsyayana. Bahkan itu harus sudah dipelajari sebelumnya. Di sana dijelaskan pasang kalau kelinci siapa temannya, kalau kuda siapa temannya gitu. Bahkan di dalam Brihadaranyaka Upanishad, di mana kitab-kitab Upanishad sudah ngicen pewarah-warah tentang kelepasan, hubungan suami istri itu adalah yadnya yang paling utama. Iraga meyadnyakan tubuh kita. Bahkan juk paling jelek dikatakan gitu yang meyadnya nak lincen. Apa itu mitra yadnya dan wenten sawa gitu dah. Coba baca Brihadaranyaka bagian terakhir, jelas bisa. Semua komponen alat reproduksi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan puniki wanta sarana sadana ngen meyadnya gitu. Tan penah kadi Banten Surya kelawan Sor Surya. Maka nak liser sedikit rehabilitasi yang wenten Surya Sor Surya harus ada Bantennya. Untuk ke depan niki ampura. Dua ning Surya pindah ke swargan, Sor Surya pindah ke neraka sepunika. Yang kode rauh mau bangkit rengsor mendaging sampun gelar sanga ampun nak liser kasih kengken jedres tani deriki kada, tetapi tatanan harus matching untuk upacara karena konsep dualismenya tidak ada sangyang widi mantan purusa pradana. Maka ketika kecocokan terjadi ada konsensus pasangan iki baru menentukan oh ternyata saya cocok. Majulah melangkah, jangan dulu-dulu melakukan hubungan fisikal. Sucikan kamu bang, kamu petak. Kenapa? Tubuh ini adalah letih. Ya, apa yang menyebabkan letih? Pikiran. Kenapa pikiran ngawanangi letih? Niki manahnya ngaranang letih? Sangyang atma malupa ring jati niri. Makanya Bhagavad Gita mausang ketika sangyang roh masuk ke dalam badan umanjing matra separsa kontea situsna suka dukadah. Begitu sang roh masuk dalam badan letihlah. Waktunya bisa panjang nih? Bisa. Nah listen tidak ada memargi mungkin hanya jam 3 melepas sering pasca sarjana. Karena lama ndak niki tembe aja. Nah niki Ragupati Ragawa Rajaram di mana perusahaan perdana tan pendah kadirama tekeneng sita. Inilah dia. Setelah diprocessing dia oh ternyata dari fisikalnya yang kotor bersih, sekarang spirit apa mindsetnya psikisnya bersih. Setelah bersih itu baru rohaninya bersih di atas. Di sana perkawinan fisikal di bawah, kamu bang kamu petak misi nanjung sambo itu benih loh di dalam numes tikah dadakan dan sebagainya. Tapi biasa nada numesnya gitu ya. Baru di atas, oh ternyata di atas ada promosi kedewataan. Yang kawin tidak hanya nenganten nika nenten anggesarira kemauan, nenten pikayonan kemauan, rohnya pun kawin. Jadi perkawinan dewa niki. Ya, perkawinan dewa niki. Sehingga ketika masuk kamar beliau berhak karena berdua ada pelangkiran, betara ikut menikmati gitu. Makanya ngawit niki berdoa malu. Nah lingsir seperti itu dulu kok. Berdewasa kati. Purnama tilam ndak boleh itu deh. Kajang klion yersing nyedang nangahan pun api gitu ya. Kilinin kupingnya gitu. Cuk nih dia. Kalau ingin laki-laki dalam Hindu diajarkan kalau anak laki-laki kayak apa. Tapi bagi yang sudah terlambat bang yang sampun gitu nih. Apa menjumuin ben asukan ceningnya ke waduke itu mungkin dia. Ini resepnya begini, apa? Lakukanlah pertemuan ketika tanggal genap setelah menstruasinya. Menstruasi pertama tanggal ganjil. Ya, tapi jangan melakukan hubungan maaf niki kok sangat seksiologi betul ya, tapi kan tidak pornografi nih. Karena jarang sulingnya menjadi tabu gitu ngomong. Nah, saya membina sering tesis skripsi begitu kan harus dijelaskan. Di atas ke 10 baru boleh melakukan hubungan. Di sinilah tapo berarti yang laki itu harus kuat gitu. Karena banyak sekali kasus kegeria suwe kocak nganten sampai 10 tahun dan medeweni ayana gitu. Agat dan begel sulingi wapa nggak enak cerik kan gitu kan. Ide istri tersinggung nanti kan itu ya. Mulai berarti kuatkan diri Anda.
mampu kekuatan potensi diri, melakukan bersih diri. Jadi hari ke-12, ke-14, ke-8, 16, 18 positif. Hari genap dia selamin saya isinilah laki-laki kajang kelion purnama tegak piotonan sing dadi kesango coret mah kejang deh. Ini pesan untuk mempelai niki. Yang kanti kesango cara beburon nih lagi kulukeng lah tuh gitu. Ayo sita pati puruk-puruk geng sanggama yang kita memuruk ramanya kadi teriak mijelakan sira satu yoni itu sastranya. Jangan memuruk nanti anak lahir seperti binatang. Tapi nak neseri yakin dia ini orangnya alap gati deh. Alap nanti tapi pantang kan kalau samuk bang api ngerepet gitu udah ini. Nah disinilah ditemukan dia. Fisikalnya dibersihkan, fisikisnya, pikirannya kesucian, tincapang, spirit makin temuang, perusa perdana, Allah puja Om Ang A, perdana perusa Samyogaya Windu Dewa Buktri Jagat Nataya Dewa Dewi Adi Samyogaya. Maka tidak ada tabu hubungan badan itu ketika sudah ada doa itu diawali. Maka jika hubungan badan dilakukan tanpa wiwaha widi widana nika ngeletekin kawan pertemuan sang itan inangaskara ngewetuang ikan rare nika ingaranan atemahaken rare diadiu ngeletuhaken ikan rat jika ada anak lahir tanpa didahului upacara itu menyebabkan letak jagate tapi patah kenapa yang daulikin alisir muput tidak boleh diceritakan di mana subetlong tiban panaknya marah nganten karena ragu apa betul anak saya sampai DNA tes ke Prancis coba itu ternyata iya walaupun anaknya tidak dikirim melalui air liurnya saja dengan tisu dikirim ke sana dong sube ya makin wau lantas kengkenanya nih kawinnya surat kawinnya ini berlaku surut apa berlaku maju ini bikin alset peras niki ceningnya dumon barusan kejadian. Nah ketika purusa perdana ini ketemu maka dalam aspek perkawinan dewani kita kebang niki dewa dewi sampai disinilah temu yoga maka seorang hidup berumah tangga menemukan purusa perdana adalah yoga secara fisikal badan yoga secara pikayunan psikis yoga secara spirit dan alingsir mantan kenten terus tangannya wau nih kan dikira ajum-ajuman sulingnya ini tuan akasa nih kiati kalau subuh nengkak melingap nih akasa kini pertiwi loh om rapat tapi sulingnya lama tidak menjelaskan karena kebetulan di kampus di pasca ngajar studi kependetaan apa gerak lima nih madan mudra nih om aneng kayak melingap komunikasi loh muani bu megai cocok megai tuh kesama sampurna nah seimbang dah naraca mudra bang netro sama-sama memberikan kontribusi ya yang sering terjadi debang gitu dia nah ini kan joke saja ya. Jadi ada konsep keseimbangan deh. Maka itu asas perkawinan menurut Hindu Ardhanareswari secara politik dikembangkan lagi demi mengembangkan keturunan nambah berperkawinan ngalih berserap buen kan jadi 4 jadi 5 gitu lah. Sebenarnya konsep Hindu yang asli adalah purusa perdana samyoga cuma satu-satu Ardhanareswari niki. Nah dengan demikian Tuhan yang kadipunika untang saya waktu nyane cutetang wau sanggama sandi samyoga memiliki satu tujuan paling atas adalah dharma sampati. Maka perkawinan bukan proses legitimasi pelampiasan nafsu birahi, tetapi lebih daripada itu wanta ngelaksana yang dharma sampati nike kewedaring Agastya Parwa. Nah bisa nih kasih nanggah gereaste ngarania hidup berumah tangga namanya yata sakti kayi ke dharma melaksanakan dharma berdasarkan kemampuan sendiri. Maka jika berani berumah tangga apa kewajiban pertama deh harus punya dapur tersendiri bukan berarti ngane yang ibu. Tapi kalau masih bersama ibu, kepala rumah tangga, istrinya urusan dapur domestik, dia mau badeng ibu domestik.
mantune kewa gati makin beberat gati orang tua kenapa banget cucu kan panah ejak mantune termasuk sulingnya juga seperti itu kan dibuang muput ngempu cucu gitu. Kenapa? Mantunya karir, anaknya karir, sulingnya cuma waduh deko kan nas tutun buang anak lingsir lagi besok kau punya istri urus anakmu gitu bang tegas nang lingsir tega bener nang lingsir ya tega kamu ndak ada yang ngurus bapak dulu ngurus kita tegas ya. Maka ketika orang hidup berumah tangga 3 kewajiban Dharma Sampati Triyageni namanya. 1 menyalakan api dapur ya. Ketika menyalakan api dapur dia sudah memasak, melakukan ajaran Pancasuna Mebantan Saiban itu, melakukan pembakaran jenazah orang tua, sudah dipisahkan orang nunjal bemanir ramanen dah. Dan nyalakan api pemujaan tiap hari minimal nyelekang dupa di Sanggah Kemulan atau di Padmasana. Dia mesti teatre kan kamu mai kemulan kati siape mataloh ini kan berdalam gad-gadan betar yang guru. Sering nak lisir mangin Jakarta di Cengkareng bawa rombongan ke Gunung Salak gitu. Dikeleng kadang nak mekemit di pura di hotel mekemit ngajak timpah waduh niki. Dikeleng itu mekejang ada keluhan di rumah nak lisir begini ye ngalih dewa desa alih gitu kan. Ya. Niki dia maka ngenyitang dupa di pemerajan, ngenyitang api di dapur. Kemudian siap melakukan pembakaran jenazah orang tua Daksina Gede Ahawania dan api Citageni. Begitu dalam agama Hindu. Nyalakan api. Ikilah Dharma Sampati di Bali refleksi pancayatnya ampura yang bemaning ngelah cening gede sing dah dibu orang ngenang Banten tak boleh itu. Walaupun ibu ngopin biayanya dari orang tuanya ane sastra mau sengring kuntiatnya manusiatnya ngarannya pamari sudah sariran tebijil saking bagawasenguni yayah ibu derbiang karma ngeliakena putra motama manusiatnya wastanipun pamari sudah sarira mersihan ngangel sarira mijil saking bagawasenguni lahir dari alat kemaluan ayah dan ibu. Ya ibu derbiang karma orang tua lah punya kewajiban itu angliaken putra motama ri sejeroning dalam rangka mewujudkan anak yang utama. Deng sap ngotoning cening mobil dan otonangan ditumpuk lanepe karena sayang tekan mobil dek itu deh. Oton cening itu lu ngoton mare ingetang wis niku suwut pragat bae-bae bidan kada notone gitu. Dan paling lucu kan kegriya mata kan alisir bidan titiang lekat gitu ya. Aduh pusing. Nak sing nak lingsir ngayan lah ke di bidan kena lekat itu. Ciri-ciri tiang puniki sifat yang begini adung-adungan mana tahu kita kapan lahirnya. Ya, ini kewajiban pancayatnya menyamo beraya tuun mau banyak maka tugas berumah tangga tidak gampang. Ya, syukur masih ada bapak dan ibu yang membina anak lingsir, anak yatim piatu lagi. Tidak mau perucut kan luar biasa nih. Orang Bali bilang anak ubuh mending anak ubuh ketimbang anak ubuhan. Inilah bahasa. Yang kedua, setelah Dharma Sampati praja, lanjutkan keturunan, lakukan hubungan yang wajar. Kenapa? Dengan menurunkan keturunan dari sejarah ini raga ngemasang perdisnana memberikan peluang pada leluhur untuk reinkarnasi. Ya. Upacara yang benar dilakukan maka leluhur pun akan ikut terselamatkan. Ya, karena akan lahir putra bukan suta. Apa arti putra? Putra yaitu putra. Artinya anak yang menyelamatkan leluhurnya dari kejatuhan menuju neraka. Ini prinsip. Ya, makanya nak lisir kanton di Perisada sangat rindu sekali dengan lembaga perkawinan itu. Supaya ada konseling gitu, apalagi kawin dengan beda agama gitu, biar jelas apa yang disasar ya kan? Tidak hanya sekedar upacara pragat mulai pesta selesai, no. Ya. Disinilah anak ini harus diwujudkan. Kenapa? Anak adalah reinkarnasi penumitisan leluhur.
memberikan peluang tanpa nah kadi tutur sang jarat karu ketika beliau nyukle brahmacari leluhurnya kanton megantung ring tiing petungi duaneng tan wenten media beliau untuk lahir. Maka tubuh kita yadnya alat sarana be instrument of ancestor, alat daripada leluhur untuk beliau lahir. Maka rawatlah tubuh ini dengan benar, kesehatan yang benar. Yang ketiga, yang paling buncit tapi menjadi sumber malapetaka dan sumber kebahagiaan adalah rati, kepuasan seksual. Agama mengajarkan silakan penuhi itu, tapi pada item urutan yang ketiga. Menawa Dharma Sastra mengajarkan hendaklah kau puas dengan satu istrimu, jangan puas dengan istri orang lain. Karena jelas dikatakan ampura niki ibu-ibu jangan anu kedek niki besar orang bukis bilang besar di pantatnya ini ndak. Dalam aspek seksualitas wanita 8 kali lebih kuat dari laki-laki. Dalam aspek makan, selera makan 1/8 dari laki-laki gitu. Maka itu walaupun demikian faktanya wanita wajib menerima apa adanya. Makanya doa tadi ketemukan itu iha yastam yastonam wiswam ayur wiastonam moda naoswe gerse kridanto putri nanderbe. Wahai pasangan mempelai wanita, semoga engkau dipersatukan oleh Tuhan dari awal sampai kematian, dan engkau mempunyai anak dan cucu tinggal di rumah sampai punya anak, cucu, cicit dan sebagainya. Tadi doanya kenten nih ke diragweda. Jadi sekali dipertemukan pantang untuk dipisahkan. Karena tenwenten banten upacara perceraian gitu. Yang ada upacara perkawinan, berarti sing mula dena cerai gitu, kecuali kematian sangkaneng palastre kita putus. Nah, ketika sekarang naik masuk di institusi rumah tangga, lagi sedikit saja nih, ada 5 kewajiban yang harus dilaksanakan deh. 1, amat wakan, jadikanlah anak itu dengan benar. 2, inangaskare, sucikanlah anak itu. 3, maweh binojana, penuhilah gizi fisiknya, gizi rohaninya, gizi intelektualnya melalui mangupadhyaya sekolahkan. Gede berdua sudah sarjana, sudah cukup bekal bagi orang tua kalau mau melanjut S2 dan sebagainya, mungkin bekal sendiri bukan orang tua lagi. Yang ke-5 adalah matulung urip rikalaning baya. Ibu mungkin sudah gede, sudah mandiri, kita tidak bisa mencampuri lagi. Ibu sebagai konseling teman bapaknya, tinggal mengawas-ngawasi, karena ketika anak sudah berumah tangga, dia bukan lagi anak tapi menjadi teman sharing. Anda harus begini, karena masalahnya apa? Hubungan yang tidak harmonis sering terjadi ketika mertua wanita tidak cocok dengan mantunya gitu. Secara psikologis apa? Mungkin dulu gede sering ngantar ibu ke pasar, sekarang sing ada ngatehin mantu atehinan iki, ada kecemburuan sosial. Maka mestinya dari kosong satu-satu ketemu sama bapak, menimbulkan akhirnya kita kembali dewe-dewe sendiri-sendiri. Ya. Mau datang kongkiran karena ibu yang sering domestik niki, kalau bapaknya kan nak cuek mantan gitu. Pikirannya ibu kan banyak niki begini anak kita telah bagi, dan di Griot yang sering mengalami seperti itu ketika ada masyarakat yang tidak cocok dengan mantunya atau mantunya mendominasi, mertuanya merasa kehilangan karena diambil anaknya. Nah nikilah persiapan psikis. Nah untuk menikah Bapak Ibu sekalian, semeton sareng sami uleman, upacara niki kaya sekali akan makna. Kaya pisan dengan kesukseman. Yang niki sampun kelaksanaan, maka rumah tangga akan menjadi institusi sebuah lembaga, pelembagaan ajaran agama Hindu dengan benar. Karena sering di tiang pelomelan, parisada tidak berbuat, sulingnya tidak berbuat, agama Hindu tuh begini. Umat Tios Islam nak keluarga demen belajar ikro, baca Arab, baca ngaji, cuma malu sholat sebelum makan ngiring sembahyang dulu, makan bersama baru doa. Ketika ada orang meninggal rajin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, raga sendiri diinu makejang pati gerape.
Disinilah peran lembaga rumah tangga inilah satu-satunya sebagai penopang soko guru tetap ajaknya tradisi agama kita, baik budaya kita di Bali. Nggih, Amerika dumon sudah amatir kapaice dumada wenten pikenoh nyane ya biasa nakide ayo bagai dan aningser. Tidak banyak pendengar akan memberikan nilai, tetapi bagaimana aplikasi penerapannya ring kepungkurukah pemekas gede samania ya, karena asam garamnya anak yang rasakan ya, harus ada keseimbangan konsensus bersama-sama. Kasihan orang tua ya, jangan sampai hal niki menimbulkan presiden tidak buruk, karena perkawinan Anda bukan hanya dua personal, dua pribadi, tapi dua keluarga. Maka yang becik pemargi wenten menjauman, berarti yang pisah dijadikan satu. Makda nasi rongan, makda nasi ruang gitu. Rong itu ruang artinya. Maka inilah kita sebut mewarang, karena wanita tidak putus 100% dari status rumahnya. Bediklat benyang pungkun lunas itu malih mereka. Maka kata pamit tidak bersifat paten, mamitang ayah karena gede ayah ini mangkin gitu. Karena beda dengan perkawinan model Islam di Sulawesi, uang mahar, uang jual beli, tios itu. Karena di Bali tidak ada orang dibeli, tapi kesepakatan. Dua keluarga memuncullah konsep menyame mebraya semeton misan nulian lo, semeton misan nulian wani, sama-sama andilnya. Ayo. Amun ika dumon dumada winten pikenohnya ne menawi winten tanar sering kayun pastike niki kok nak lingse kok vulgar sekali genten ya. Linten asapunika beten bedahang pisan mekulit nak kecerik-cerik tanuning ampura. Tenan winten nemerang kawitan agama belum surga ngarana sinampura pinaka penguntak ngiring puputangan untuk pramesanti. Om santi 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 om loke semesta sukinoh bawantu. Suksema. Inggih dahat suksema pisan aturan titiang majang ring idana lingsir majang dharma wacana sami sampun persida kewedar ring galah becik sekadi mangkin.